Pertama, ya, kami tekankan soal OTT ini ya. Kami juga berkaitan dengan tujuan kami minggu lalu, kasus perumahan rakyat. Ya. Kasus perumahan rakyat, imbas daripada tuntutan kami minggu lalu itu adalah bagaimana terjadinya okupasi tangkap tangan. Dan benar, dugaan kami, dugaan korupsi yang ada di perumahan rakyat itu betul-betul terjadi. Tetapi kenapa selama ini didiamkan? Ada apa? Uang 50 juta itu untuk apa? Ya. Jangan sampai ini semua adalah praktek-praktek yang sudah lumrah terjadi di Polres ini. Ada kasus korupsi suap, ada kasus korupsi suap, ada kasus korupsi beras, ada kasus korupsi beras. Jangan sampai, ya. Makanya kasus perumahan rakyat yang kemarin itu sudah cukup membuktikan bahwa terjadi konspirasi, terjadi perselingkuhan yang mesra antara Polres dan birokrat, khususnya yang koruptor. Oleh karena itu, asal-asal aku yang ada di sini, mari kita sama-sama peka terhadap persoalan ini. Ini persoalan besar, korupsi miliaran rupiah di sini, di lingkungan konspirasi. Terjadi suap menyuap untuk menutupi kasus. Aneh, ya. Makanya saya minta kepada semua masyarakat Manggarai yang ada di sini. Ini tanah kita, ini tanah kita. Kenapa harus takut? Kenapa harus takut? Ini kita punya tanggung jawab terhadap arah perjuangan daerah ini, arah kemajuan daerah ini di tangan kita. Arah bangsa ini, arah daerah ini dipegang. Kalau kita lengah, kalau kita membiarkan praktek-praktek yang seperti ini, mohon maaf, Manggarai tidak akan maju. Polres juga tidak akan bersih. Ya, asyik-asyik aku yang ada di sini, kayak aku, mari kita sama-sama pekalah. Ini bukan persoalannya PMK saja, bukan. Kita juga mewakili masyarakat Manggarai yang sebagai korban, khususnya kasus perumahan rakyat. Bayangkan, kasus perumahan rakyat ini, harga semen yang seharusnya di toko, dan menurut SK Bupati, SK pemerintah daerah, 54.000. Kenapa pihak ketiga sebagai supplier tunggal untuk program perumahan rakyat di Manggarai ini menetapkan harga 70.000 per sak? Nah, hari Senin kemarin, dugaan kami benar. Kenapa kasus ini ditutupi? Karena terjadi praktek suap menyuap. Ya, terjadi praktek suap menyuap. Jadi, mohon ini kesempatan yang sangat bagus, sangat istimewa. Ya, mungkin kami nanti bisa ketemu Pak Kapolres. Ini harus dipertanggungjawabkan semua. Jangan sampai kami tinggal dalam kebingungan. Kami lama-lama hidup dalam kebingungan. Masyarakat juga demikian. Lama-lama pembayaran dari BRI, tapi ternyata itu bukan slip asli dari BRI. Slip asli dari BRI mereka tahan. Dan kepada pelanggar mereka berikan slip itu. Ini dugaan kami bahwa terjadi pungutan liar di sini karena ya, modusnya seperti itu. Nomor rekening yang ditukar. Oleh karena itu, mungkin pada kesempatan ini juga sebentar, ya, Kasat Lantas bersedia untuk audiensi, ada dialog bersama kami, supaya jelas ini kasus. Jangan sampai kami fitnah ini Polres Manggarai di luar. Kami tidak tega juga. Kami juga merasa berdosa kalau kami omong tanpa pembuktian. Makanya kami sebagai perwakilan masyarakat, ya, datang membawakan suara mereka, sampaikan di sini, lalu minta klarifikasi dari kepolisian, supaya tidak lama-lama ini fitnah, supaya tidak lama-lama ini penghinaan, ya. Mungkin saja ya, Pak Polantas sendiri merasa diri jujur dan tidak pernah mempraktekkan yang namanya pungutan liar. Mungkin bisa disampaikan sebentar dan kita bisa sampaikan pertemuan-temuan kami di lapangan. Itu berkaitan dengan polisi lalu lintas, pungutan liar. Dan tentu tuntutan kami yang paling Manggarai di mana? Di mana? Siapa yang melakukan operasi tangkap tangan? Itu dari tim Saber Pungli dari NTT. Dari NTT jauh sekali Kupang, tapi yang di depan mata ini, tim Saber Pungli yang ada di depan mata, yang hidup berdampingan ini. Itu tutup mata. Atau jangan-jangan itu juga masuk angin. Itu masuk angin juga. Ya, makanya sebentar ya, tim Saber Pungli harus bisa bertanggungjawabkan ke kami. Sejauh mana kinerja kalian? Jangankan saja keluar dari institusi kepolisian Resort Manggarai, jangankan lihat di daerah-daerah, di tubuh polisian sendiri saja. Ya, itu saja permintaan kami nanti. Kira-kira ya, sejauh mana progres daripada kinerja, sejauh mana perkembangan daripada aksi-aksi daripada aktivitas tim Saber Pungli. Karena kami juga mendapat laporan dari masyarakat bahwa banyak terjadi pungutan liar di lingkup masyarakat. Nah, ini tim Saber Pungli di mana? Itu pertanyaan besar mereka. Atau jangan sampai juga tim Saber Pungli ini masuk angin juga.
Nah, ini jangan sampai, makanya sementara harus diklarifikasi, di-clear semua, supaya tidak terjadi saling fitnah, supaya tidak terjadi saling hina. Itu yang berikut. Lalu yang ketiga, ini soal galian C, ya. Ini memang selama 1 minggu, kurang lebih selama 1 minggu terakhir ini, nyaris beberapa tuntutan kami yang lebih krusial itu ditenggelamkan oleh aksi pencekikan, ya. Terutama salah satu kemarin kasus korupsi, dugaan kasus korupsi di tambang galian C di Kabupaten Manggarai. Memang saat ini pemerintah daerah Manggarai boleh saja cuci tangan dan merasa diri bebas daripada dugaan-dugaan korupsi dalam tambang galian C. Itu karena apa? Karena Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 yang mengatur berkaitan dengan wewenang perizinan dan pengelolaan tambang. Ya, mereka hari ini boleh-boleh saja bebas dan merasa aman. Tapi pada saat ini kami datang ke hadapan Polres Manggarai untuk lihat kembali ini kasus. Bayangkan sampai tahun 2014 dan beberapa puluh tahun sebelumnya itu pajak-pajak selalu dibayar ke pemerintah daerah. Pada akhirnya ketika polisi melaksanakan penegakan hukum yang sebenar-benarnya, mereka menemukan ada ketidakpastian hukum berkaitan dengan izinan tambang galian C di beberapa tempat di Kabupaten Manggarai ini. Tahu kenapa warga masyarakat Manggarai lagi yang ditersangkakan, yang menjadi korban, khususnya pelaku tambang? Padahal sebelumnya mereka sudah secara rutin membayar pajak. Sementara yang diketahui oleh masyarakat, membayar pajak itu adalah tanda kelegalan tambang. Itu sebagai perjanjian yang resmi bahwa kami sudah legal. Sehingga mereka tidak heran kalau percaya diri, kalau secara rutin membayar pajak di pemerintah daerah. Nah, ini yang harus diusut oleh kepolisian. Ya, jangan sampai juga kasus ini, ya, kepolisian daerah, kepolisian resort Manggarai masuk angin juga. Nah, ini yang harus diklarifikasi supaya tidak terjadi saling fitnah terus. Ya. Lalu yang